Hadirin sekalian, baik yang secara langsung berada di sini maupun menyaksikan melalui IG Live account Instagram PTA Parents and Teacher Association KB dan TK Alhamidiyah. Selamat datang di acara Tausiah bersama Mama Dedeh dengan tema pentingnya menjaga lisan, hati, dan tulisan di era media sosial. Perkenalkan, saya Ajeng, ibunda dari Lexa, kelas TKB Fantastik, yang akan memandu acara hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Kami mengucapkan selamat datang kepada tentunya panutan kami yang biasa kita lihat di layar TV, Mama Dede, yang akan menyempatkan waktu untuk datang hadir di sini bersama kita. Dan juga para tamu undangan yang terhormat, Ibu Dr. Farida Wulandari, MPD, Direktur Pendidikan Yayasan Alhamidiyah, Ibu Marti Alifa, SPSI, Wakil Direktur Pendidikan Yayasan Alhamidiyah, Ibu Yulianti Miran, SPD, selaku Pelaksana Tugas Kepala KBTK Alhamidiyah dan Guru, Bapak Hadi Sukoco, SSI, Kadif PAUD Dikdasmen Yayasan Islam Alhamidiyah, Bapak Syah Ruzain, SSI, Kadep PAUD, Disdasmen Yayasan Islam Alhamidiyah, Dr. Andes Eridian, Kadif Madrasah Yayasan Islam Alhamidiyah, TPQ Bapak Fahmi Purnoto, MPD, SDIT Bapak Suandaru, MPD, SMP Islam Alhamidiyah, Bapak Mat Soleh, MPD, Madrasah Sanawiyah Alhamidiyah, Bapak Suyatno, SSI, MPD, MA Alhamidiyah, Ibu Ira Asmara, SPD, MM, STAI Alhamidiyah, Bapak Dr. Fauzan, MA. Dan tentunya para sponsor yang sudah ikut serta memeriahkan acara kita hari ini, yaitu Ensure Gold, Pediasure, Rantenda Cikeas, Biodev, Wardah, Hadijah Label, Lemonilo, dan Cap Kaki Tiga. Dan tentunya rekan-rekan dari PTA TK Alhamidiyah sebagai penyelenggara acara, serta Yayasan Alhamidiyah yang turut mendukung kegiatan hari ini, dan juga para hadirin sekalian. Terima kasih telah menyediakan waktunya untuk berkumpul bersama kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir hari ini. Semoga semuanya bisa berjalan lancar tanpa adanya hambatan, serta apa yang disampaikan hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memasuki rangkaian acara pertama, terlebih dahulu saya ingin memberitahukan apa saja yang menjadi agenda acara kita hari ini. Yaitu pertama ada sambutan dari Ketua PTA kita, Alhamidiyah, sambutan dari Kepala Sekolah KBTK Alhamidiyah, dan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah dari teman-teman TK. Acara utama yaitu tausiah dengan Mama Dede, tanya jawab. Nantinya tanya jawab ini akan dibatasi ya, satu pertanyaan untuk satu orang karena waktunya terbatas. Dan nanti dari satu pertanyaan tersebut langsung akan dijawab sama Mama Dede. Lalu penyerahan sertifikat dan souvenir, doa penutup oleh Mama Dede, dan foto bersama Mama Dede dan panitia. Namun sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan satu kebaikan. Kebaikan ini adalah berupa informasi mengenai Yayasan Alhamidiyah juga memiliki lembaga amil zakat infak dan sodako dengan program zakat yang antara lain zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah, bantuan dukungan pendidikan santri yatim duafa, wakaf Al-Quran dan madrasah dan pesantren duafa, paket sembako bagi keluarga duafa, paket perlengkapan ibadah bagi santri yatim duafa dan guru mengaji, program sedekah pangan gratis untuk santri duafa, benah infrastruktur pendidikan madrasah dan musolah.
Apabila teman-teman atau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini hendak menyalurkan zakatnya dapat melalui nomor rekening BSI di 70486776994 atas nama Yayasan Alhamidiyah Lazis. Atau bisa langsung datang ke kantor Lazis Alhamidiyah yang berada di depan ya, di belakang kita saat ini. Langsung saja kita akan lanjutkan acara ini dengan sambutan dari Ketua PTA kita tersayang, Mama Rani Widyastuti. Kami persilahkan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama PTA PGKG Alhamidiyah, saya ucapkan selamat datang bagi para undangan Direktur Pendidikan Ibu Dr. Farida Wulandari MPD yang diwakili oleh Bapak Syahrul Zain. Selanjutnya pelaksana tugas Kepala KBTK Alhamidiyah Ibu Yulianti Miran SPD, Kepala SDIT Alhamidiyah Bapak Swandaru MPD, Kepala SMPI Alhamidiyah Bapak Ahmad Soleh MPD, Kepala MTS Alhamidiyah Bapak Suyatno SSI MPD, dan juga narasumber kita yang sudah menunggu di belakang panggung, yang terhormat Mamah Dede, dan seluruh keluarga besar Alhamidiyah yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di pagi yang cerah ini ya. Hari ini saya sangat senang sekali untuk berkesempatan menyelenggarakan acara tausiah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Temanya hari ini tausiah bersama Mamah Dede, pentingnya menjaga lisan, hati, dan tulisan di era sosial media. Tema ini kami angkat karena dirasa sangat tepat dan sering ya kita menghadapinya di kehidupan sehari-hari. Di bulan Ramadan tentu kita semua ingin meningkatkan amalan-amalan baik yang mengumpulkan pahala dan meninggalkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kita udah tahu, udah paham gitu ya kalau itu tuh nggak baik untuk dilakukan. Namun sebagaimana manusia biasa, kami rasa nih masih banyak kekurangan, banyak godaan-godaan yang kayak susah sekali untuk dihindari. Nah, mulai dari godaan yang jelas, nyata gitu di depan mata kita udah tahu salah tapi masih tetap dikerjain juga, tapi sampai yang halus juga sampai kita nggak rasa itu tuh sebenarnya salah, itu sangat-sangat sulit dihindari. Untuk itulah kami menghadirkan Mamah Dede sebagai narasumber hari ini, agar bisa memberikan tausiahnya ya Mah ya. Mengingatkan kita semua agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Pada kesempatan hari ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor acara hari ini, yaitu Ensure Gold dan Pediasure. Selanjutnya, Ran Tenda Cikeas, Biodev, Wardah, Khadijah Label, Lemonilo, dan juga Cap Kaki 3, yang sudah banyak sekali membantu untuk keberlangsungannya acara hari ini. Terakhir, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada tim PTA PGKG Alhamidiyah 2022 dan sampai 2023 atas waktunya, tenaganya, dan ide-idenya yang telah diberikan sepenuhnya untuk acara ini. Baik, saya rasa cukup sekian sambutan dari saya. Semoga Bapak Ibu yang yang sudah hadir di sini dapat mengambil hikmahnya dari penuturan tausiah Mama Dedeh nantinya. Atas nama PTA PGKB Alhamidiyah, saya ucapkan terima kasih dan sebelumnya saya mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rani, Ketua PTA kita. Lalu sambutan akan dilanjutkan dengan Kepala KBTK Alhamidiyah yang terkasih, Miss Yuli. Boleh dong tepuk tangannya. Terima kasih MC yang cantik ya. Terima kasih Miss Yuli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Biar lebih semangat saya kasih pantun dahulu. Jangan makan kue talam pagi-pagi. Ini bulan Ramadan, bulan puasa. Ucapan salam saya ulangi lagi. Yang jawab saya doakan masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya banggakan, special thanks untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah saya jadi deg-degan. Di sini sudah ada panutan saya, ya Allah, idola saya. Pagi tadi setiap Ramadan pagi bangun sahur saya selalu nyalakan TV untuk melihat Mama terkasih di sini, Masya Allah. Mama Dede, terima kasih sudah hadir di antara kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Direktur Pendidikan Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Ibu Dr. Farida Wulandari MPD, beserta Wakil Ibu Marti Alifa SPSI. Titip salam untuk bunda-bunda semua. Mereka belum hadir pada pagi hari ini, insya Allah nanti akan hadir karena sedang berlangsung pula rapat internal di Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Yang saya hormati para kepala departemen yang sudah ada di sini, Kepala Departemen Pengembangan PAUD Dikdasmen, Kepala Departemen SD, MTS, SMP, Alia, dan juga yang saya hormati Ketua Parents Teachers Association, Mama Rani, Mama Damar, dan juga seluruh pengurus Parent Teachers Association, dan bunda-bunda tamu undangan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat teriring salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda-bunda serta bapak-bapak yang saya hormati, first of all I would like to say thank you very much kepada Parent Teachers Association KBTK Al-Hamidiyah yang telah menyelenggarakan kegiatan yang penuh bermakna di bulan suci Ramadan ini, yaitu pengajian dengan tausiah kita Mama Dede. Insya Allah nanti dengan tema kita pada pagi hari ini, pentingnya menjaga lisan, hati, dan tulisan di era sosial media. Terima kasih kepada tamu undangan yang sudah hadir juga di sini. Saya sangat bangga atas antusiasme kehadiran bapak-bapak serta bunda-bunda semua di majelis ilmu ini. Karena menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi kita semua sampai akhir hayat kita. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi meskipun kita di sini sudah menjadi orang tua, sudah menjadi pendidik, bukan berarti menuntut ilmu itu selesai. Tapi selama hayat masih di kandung badan, insya Allah itu akan menjadi kewajiban kita untuk terus menuntut ilmu. Semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa memberikan ilmu yang penuh manfaat bagi kita semua. Karena jika kita telah meninggal ada 3 hal, ada 3 perkara yang tidak akan putus pahalanya. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmu yuntafa'u bih aw waladin shalih. Semoga kegiatan pada pagi hari ini benar-benar bisa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua sehingga pahalanya terus mengalir sampai kita telah tiada nanti. Amin ya robbal alamin. Last but not the least, thank you for your coming. Terima kasih. Enjoy this event and thank you for your attention. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, makasih Miss Yuli sambutan hangatnya. Yang berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ashila Nadira Putri dari kelas Lovable dan sari tilawah oleh Asraf Sulaiman Adrian Takoma dari kelas Wonderful. Silakan anak soleh dan soleha.
Ku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, bagus banget ya Ashila dan Asraf ya. Terima kasih ya. Keren loh, kalian tuh udah berani, udah baca Al-Quran, baca saril tilawah. Terima kasih ya. Iya. Baik, kalau gitu kita lanjutkan langsung ke acara utama kita. Dengan ini langsung saja kami persilahkan yang kita tunggu-tunggu, yang selalu dilihatnya dari layar kaca nih Mama Dedeh nih. Silakan Mama Dedeh, boleh langsung? Ya. Enen. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Punten operator, eho-nya buang sama bass-nya buang. Operatornya di mana? Bal. Buang kan? Oke. Nah, turnuhun punten ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Dr. Farida Wulandari MPD, yang saya hormati Ibu Marti Alifa SPSI,
Yang saya hormati Ibu Yulianti Miran SPD, yang saya hormati Bapak Hadi Sukoco SSI, yang saya hormati TPQ Bapak TPQB Bapak Pahmi Purmoto MPD, yang saya hormati SDIT Suandaru MPD, yang saya hormati SMW Islam Alhamidiyah B Mad Soleh MPD, yang saya hormati Madrasah Sanawiyah Alhamidiyah Bapak Suyatno SSI MPD, yang saya hormati MA Alhamidiyah Ibu Ira Asmara. Mana Ira Asmara? Kebetulan masih di dalam. Oh ini. gitu ya. Mohon Berarti ada. dia menggejolak asmaranya. SPD. Yang saya hormati STAI Alhamidiyah Bapak Dr. Fauzan MM. Yang saya hormati Ibu, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita. Alhamdulillah saat ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka pengajian dengan tema pentingnya menjaga lisan, hati dan tulisan di era medsos saat ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Kita lihat yang namanya binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Kita tahu sebagai manusia karena jalannya berdiri, maka otak yang ada di atas, nafsu yang di bawah. Apa yang Allah ciptakan dalam tubuh kita, gambaran bagaimana kita bersikap, gambaran bagaimana kita berperilaku. Artinya kata Allah, seolah-olah Allah bilang, kalau kalian merasa kalian manusia, dalam kalian mengalungi hidup dan kehidupan, hendaknya kalian pergunakan akal sehat kalian, pergunakan otak kalian, jangan pakai nafsu. Semua kita diperintahkan oleh Allah bekerja. Bekerja, bekerja, dan bekerja. Di dalam surat At-Taubah ayat 105 Allah berfirman, wa qul i'malu fasara'u amalakum wa rasulul mu'minun. Bekerja kalian. Allah, Rasulnya, dan semua orang-orang yang beriman akan menilai bagaimana hasil pekerjaan kalian. Seluruh anggota tubuh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala difungsikan untuk berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing, dimanfaatkan oleh orang yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi punten semuanya. Yang paling banyak bekerja di antara anggota tubuh kita, mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki kita, kulit kita, yang paling banyak bekerja adalah lidah. Saya ambil contoh. Kalau orang kerja, kemudian tangan dia bekerja, boleh jadi sambil ngomong. Karena kebanyakan manusia, apalagi punten mak-mak, dalam 1 jam, dalam 1 hari 1 malam itu 22.000 kata dia bicara. Beda dengan laki-laki hanya 1/3-nya hanya 7.000 kata. Jadi banyak bawel mak-mak. Makanya yang paling banyak bekerja di antara seluruh anggota tubuh kita yaitu lidah kita. Allah berfirman, yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Mata kanan kiri, telinga kanan kiri, hidung kanan kiri lubangnya sebelum Anda protes. Tangan kanan kiri, kaki kanan kiri. Lidah, anggota tubuh yang kecil, yang tidak bertulang. Sangat berbahaya kata Allah. Sampai disimpan di tempat yang sangat tersembunyi, dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir. Maksudnya tiada lain, jangan gampang bicara. Jangan asal goblek kalau di band radio. Karena saya penyiar di band radio sudah 28 tahun. Jadi ngomong tuh jangan asal goblek. Yang penting gue lega, orang lain emang gue pikirin. Kenapa? Tadi Asrop sudah membacakannya. Saya kepengen karena ini adalah Alhamidiyah. Nih ibu-ibu tolong buka
tafakur aja. Kalau kita mendengar kabar suatu saat, ada kabar masuk di zaman medsos sekarang, harus bagaimana sikap kita? Silakan Ibu dibuka Al-Hujurat ayat 6. Nah, biar Anda langsung melihat ayatnya, karena kalau kayak mendengar doang kurang mantap. Mangga sok. Asraf udah pintar sama bacaan Silia, siapa namanya? Atila, luar biasa. Mangga sok. Sok. Mangga silakan. Ibu yang mana yang udah ketemu ayatnya kasih mic biar dia membacanya. Silakan. Mangga, wali murid yang baca. Mangga. Al-Hujurat ayat 6. Yuk, silakan baca. Mangga. Udah ketemu mah? Oke, yang Ya, mangga. jilbab abu-abu. Mangga. Boleh bantu ke belakang ya? Al-Hujurat ayat 6. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang Ibu, saya pengen Ibu baca ayatnya. Kita kan alhamdulillah gitu loh. Masa bahaya orang-orang yang beriman. Sok tuh. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'atkum fasikun binaba'in fatabayanu. Kata Allah, hei orang yang beriman, insya Allah yang hadir di sini semuanya termasuk golongan orang yang beriman. Seandainya kalian mendengar kabar dari orang yang fasik, yang agamanya rusak, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kata Allah, patabayyanu, harus tabayun dulu. Yang namanya tabayun, cek and recheck. Jangan sampai Anda begitu dengar kabar, langsung Anda pengen buru-buru menyampaikannya. Kalau dulu, zaman saya, itu belum ada HP. Masya Allah, kalau pengen ngomongin orang, ngumpul dulu jauh-jauh. Sekarang kalian, kenapa saya katakan kalian tuh segede-gede anak-anak saya. Saya udah 73 tahun. Kalian mah sekarang mau ngerumpi di WC bisa. Bener nggak? Di kamar mandi bisa, beneran serius. Kalian mau ngerumpi sambil boboan sampai gulang-guling cuman make daster doang bisa. Dulu di zaman nenek tabarakallah ngumpul dulu baru ngomongin orang. Nah, kata Allah, kalau kalian mendengar kabar, ada kabar yang masuk ke dalam diri kalian, jangan langsung percaya ditelan mentah-mentah, apalagi langsung menyampaikannya kepada orang lain. Itu salah kata Allah. Tapi harus tabayun. Naon tabayun teh? Cek and recheck. Bener enggak? Dengan apa cek and rechecknya? Anda lihat. Mata kanan kiri. Kalau kita baru melihat yang kanan, langsung mulut Anda berkomentar dengan ayat ini, Allah menyatakan dijamin salah. Mana yang benar? Lihat kanan, lihat kiri, baru komentar. Kalau Anda baru mendengar yang kanan, langsung Anda komentar, kata Allah dijamin salah, menyakiti orang. Bisa merusak orang, memfitnah orang, menghancurkan orang. Tapi dengar kanan, jangan komentar. Dengar kiri. Kalau layak diomongin, ngomong.
Kecium yang kanan, Anda komentar salah. Cium kanan, cium kiri. Kalau mau komentar silahkan, tapi lebih baik nggak usah komentar. Anda raba yang sebelah kanan, langsung komentar, dijamin salah. Raba kanan, raba kiri, baru komentar. Insya Allah benar, lebih baik tidak usah komentar. Langkahin yang kanan, yang kiri belum melangkah. Anda komentar, kata Allah dengan ayat ini dijamin salah. Bisa merusak orang, menghancurkan orang. Anda jadi orang yang menyesal. Makanya lidah ini anggota tubuh yang kecil, yang tidak bertulang. Saking Allah sayang kepada kita sebagai hamba Allah, biar kita bisa menjaga lidah kita yang kecil. Anggota tubuh yang kecil yang tidak bertulang sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir. Anda lihat gigi kita. Walaupun kayak saya nih, giginya karehol, maklum udah nenek-nenek 73 tahun. Gigi yang rata, kayak yang rapih, kayak yang karehol, betapa kuatnya gigi kita. Sok, daging koyak, naon, comro, heras, digarot, potong, apalagi tahu. Apa yang tidak bisa dipatahkan dengan gigi? Sukro, karau-karau. Itu yang garing-garing. Anda lihat, nggak usah jauh-jauh. Ya Allah, tabarakallah, kadang-kadang yang namanya anak-anak muda suka makanan yang keras-keras tuh. Keripik-keripik yang keras, gelek-gelek, perutuk itu. Kalau saya mendengarnya suka ngiler, ya Allah, gue lagi muda juga begitu, kerutuk-kerutuk kedengaran. Yang namanya goreng usus ayam. Ada yang pedas. Enak dulu, saya doyan dulu. Sebetulnya sekarang pun doyan, cuman apa hendak dikata giginya daroheng. Jadi gigi ini sangat kuat, daging yang keras bagaimanapun bisa digigit. Jambu batu sok. Kalau jambu batu yang udah empuk mah empuk. Nenek-nenek kuatin. Jambu batu nangaran lagi jambu batu keletuk tuh. Dulu tuh kalau saya ngajar di Conat sini nih bulanan. Masya Allah pulang dibawain jambu. Itu kuat digigit oleh gigi. Saking kuatnya gigi. Maksudnya apa? Penjagaan yang Allah berikan buat lidah yang tidak bertulang. Anggota tubuh yang berbahaya. Sudah sangat kuat dipagar dengan gigi yang daging pun koyak. Dilem dengan bibir. Jangan sembarangan ngomong. Ini perintah Allah. Kenapa? Kalau kamu tidak cek and recheck, tidak tabayun dulu, dijamin kamu akan menyesal. Menghancurkan orang lain. Hati-hati dengan lidah Anda. Dulu lidah, dengan sekarang adanya HP berubah menjadi jari jemari Anda. Saking berbahayanya lidah, diukur oleh Nabi besar kita Muhammad SAW dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, yang beriman dengan hari akhir, hanya dua pilihan kata beliau. Lu diam. Kalau nggak bisa diam, ngomong yang baik cuman ini. Kalau ngomong baik silakan ngomong. Kalau nggak bisa ngomong baik, mendingan diam. Cuman itu dia setan. Gara rata bibir kalau bolon ngomong. Ngecebrek aja ngomong. Tahu nggak Anda ngecebrek? Terjemahnya di bawah sini. Ngecebrek itu ngomong yang tidak putus. Ada orang-orang tertentu yang emang hobinya ngecebrek. Komentar aja kerjaannya. Sebel saya emang orang begitu. Kagak demen dong mah. Saya tukang ngomong, tapi ada waktunya. Tapi ada orang yang ngocoblak itu segala yang nggak pantas diomong. Ini yang tidak layak. Hati-hati. Peribahasa mengatakan mulutmu harimaumu. Peribahasa mengatakan. Kenapa dikatakan mulutmu harimaumu? Gara-gara mulut bisa ditabokin orang. Gara-gara mulut bisa ditonjok, ditendang orang. Gara-gara mulut bisa dipenjara. Gara-gara mulut bisa dibunuh orang. Gara-gara mulut bisa di PHK, diberhentikan dari tempat kerjaan. Makanya hati-hati jaga mulut.
Itulah kenapa mata kanan kiri, hidung kanan kiri, telinga kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, lidah di tengah dulu. Jadi lihat kanan kiri baru komentar, dengar kanan kiri baru komentar, cium kanan kiri kalau mau komentar silakan, raba kanan kiri, jalani kanan kiri, kalau mulut berbicara silakan. Yang salah kata Allah di dalam Al-Hujurat ayat 6 yang dibacakan oleh Anda tadi, yang salah adalah kalau sebelah pihak baru dilihat, didengar, dicium, diraba, dan dijalani kaki, Anda langsung komentar. Nah, ini yang selalu terjadi. Dan ini yang banyak terjadi di masyarakat kita. Oleh karena itu, saya yakin sebetulnya Anda tahu persis dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Kenapa dengan Al-Quran? Rasul bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatun nabi. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian dijamin selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Al-Quran dan sunnah Rasul. Sekarang, yang namanya mulut jangan sembarang bicara. Apalagi kalau Anda menjadi orang yang sotoy, sok tahu dengan urusan orang. Silahkan ibu-ibu dibuka surat Bani Israel ayat 37. Sok. Al-Isra, Bani Israel 37. Yang udah ketemu ngacung. Mangga. Al-Isra ayat 37. 36. Mangga. Dibaca ya. Dibaca, diapain masa mau dibengongin? Baca dong. Alhamdulillah gitu. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian bicara sesuatu yang kalian tidak tahu tentang permasalahannya. Karena yang namanya mata, yang namanya telinga, yang namanya hati, semua akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah. Anda bayangkan? Kalau saya perhatikan, betapa banyak orang yang sotoy. Sotoy tahu kan Anda? Sok tahu. Dia tidak tahu tapi sok tahu. Ih, orang gue ngeliat padahal mah henteu. Orang gue ngedengerin padahal mah henteu. Orang gue nyaksiin padahal mah kagak. Ini yang sotoy. Allah menyatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan kalian bicara sesuatu yang kalian tidak tahu permasalahannya. Ngapain cerita yang tidak tahu permasalahannya? Hati-hati. Kalau Anda bicara sesuatu yang tidak tahu permasalahannya, kembali kepada Al-Hujurat tadi, ayat 6. Hati-hati. Kita boleh bicara sesuatu yang ada pengetahuan tentang itu. Cuman, maaf, para ulama mengatakan manusia ada 5 golongan. Silahkan lihat diri Anda. Kelas yang manakah Anda? 1, ada orang pintar tapi nggak mau ngajar, diem aja. Udah pintar inilah. Wajib disadarkan bahwa Rasul pun mengatakan baligu anni walau ayah. Sampaikan ilmu walaupun hanya 1 ayat. 2, ada orang yang pintar rajin ngajar, ini udah benar. Yang ketiga, ada orang bodoh tidak mau belajar, wajib disadarkan. Orang Ciamis bilang, lamun jadi jelema bodoh tong sok katotoloyoh. Jelema bodoh kudu alewoh. Katotoloyoh itu udah bodoh diem aja nggak mau belajar. Katotoloyoh diem kayak kebo diem. Kalau jadi orang bodoh kudu alewoh. Alewoh itu bertanya, apa sih ini? Apa sih ini? Bertanya kepada ahlinya. Kemudian yang nomor 4, ada orang bodoh mau belajar.
Nah, ini yang kita ceritain yang kelompok 5. Jangan-jangan ada yang kelakuannya kayak begini. Kagak ngerti apa-apa. Kagak tahu ceritanya. Nimbrung aja kayak toge. Coba. Bakso kan ikut tuh. Di gado-gado ikut. Di lontong sayur ikut toge. Nih, jangan-jangan emak-emak tuh, apalagi emak-emak muda-muda. Anaknya masuk sekolah, emaknya di luar ngadaronge, ngarumpi ngomongin orang. Hati-hati Anda. Hati-hati. Nggak boleh ikut campur sama urusan orang. Tidak boleh. Jadi dia tidak tahu permasalahan, tapi sotoy, sok tahu, merasa gue hebat. Saya tidak bercanda. Belakangan banyak orang lagi cerita politik. Wah, dia nggak tahu ceritanya. Lalu seolah-olah dia menguasai segalanya. Ya Allah, eta jelema eueuh gawe ngecebrek wae kata saya. Jangan-jangan kita termasuk golongan ini. Orang ini dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulnya. Makanya orang-orang yang benar beriman kepada Allah dilarang oleh Allah melakukan 7 macam. Anda buka Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Mangga. Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Sok Bu. Nggak jauh-jauh dari situ ngubek-ngubek sok. Tahu nggak sok? Mangga. Bukan pingsan ya, sok. Mangga. Sok mak yang sebelah belakang lagi tuh. Mangga sok. Jangan 2 kali baca. Si banyak orang lain. Sok. Seorang seayat dah. 11, 12. 11 dulu. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Boleh. ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu Berarti ini nggak usah khairan dibahas dong. minhum Ini. wala Ini nisa'un ini kan. nisa'in asa Berarti ini sama ini enggak? ayyakuna Ya, khairan ini doang. minhunna wala tamizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa'il Ismul ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humul zalimun. 1. Orang yang beriman kata Allah jangan suka mengolok-olok orang lain, mengejek orang lain. Boleh jadi orang yang diolok, yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Punten. Saya punya TV. Nonton di TV. Orang-orang hebat yang konon katanya. 1 kepala mereka mewakili 40.000 kepala kita sebagai rakyat. Harusnya mereka benar-benar mewakili rakyat. Tapi apa yang terjadi? Anda lihat. Tarik dasi. Tarik kerah baju, tendang, meja roboh. Saya nonton di TV, saya kan punya TV, Pak. Punya, Bapak punya nggak? Jadi saya sombong kata Bapak punya TV. Saya nonton di TV, sampai kaget. Harusnya mereka ngasih contoh yang terbaik dong buat kita. Tendang, kursi roboh, meja tendang, tarik ini ya. Masya Allah, tonjok. Apakah layak mereka lakukan? Ini tidak layak. Sadar nggak sadar, mereka ini kemasukan setan dari pintu yang ke-9. Fanatik suku, fanatik partai, bukan fanatik agama. Kayak ini. Pakai akal sehat. Kalau mereka benar-benar membela agamanya, agama Islam, pasti yang mereka tolongin, yang mereka bela-belain agamanya, bukan karena partai. Ini kemasukan setan. Sadar nggak sadar, dilarang oleh Allah. Itu gara-gara Rida, nggak usah jauh lah, di Depok aja dulu tuh. Saya pindah ke Depok tahun 70-an Pak, dulu di PMI Tanah Abang, Pondok Mertua Indah. Nih, di Depok dulu, di masjid sono depan, imamnya siapa? Si Anu orang Muhammadiyah, gua kagak, gua orang NU. Sini siapa imamnya? Si Anu.
orang NU, gua kagak jadi makmum, gua orang Muhammadiyah. Masya Allah, saya jadi ketua cabang Muslimat NU di Depok saja 22 tahun. Tabarakallah, ada aja omongan yang begitu. Kata Allah tidak layak. Ini mah wadah tempat kita berkiprah. Wadah tempat kita berjuang di masyarakat. Mati mah nggak dibawa. Makanya jangan mengklaim kita paling baik. Tapi tunjukkan dengan sikap perilaku kita yang terbaik. Jangan mengejek orang lain. Yang kedua, khususnya perempuan. Jangan kalian mengejek, menghina perempuan yang lain. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan kaum perempuan. Jangan menghina, mengejek, mengolok-olok perempuan lain. Masya Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah tahu persis tabiat kita. Artinya maaf, suka tidak suka, mau tidak mau, rela tidak rela, nerima tidak nerima, kebanyakan yang rajin ngomongin orang teh, kata Allah dalam ayat ini perempuan. Alhamdulillah bapak-bapak, dibanding bapak-bapak kami perempuan lebih banyak majlis taklim untuk menyadarkan mereka mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, yang ketiga kata Allah, wala talmizu anfusakum, jangan kalian menghina diri sendiri. Saya tahu saya paling miskin, saya tahu dalam keluarga saya paling jelek, saya tahu paling tidak punya, saya tahu paling tidak berguna. Tidak boleh kata Allah. Kalau kita menghina diri sendiri, artinya orang tadi menghina yang menciptakan kita. Kenapa menghina yang menciptakan kita? Silahkan Anda buka Ali Imran ayat 6. Mangga. Berapa menit? Sok, mangga. Ali Imran ayat 6. Mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'u. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah. Makanya kata Allah, jangan menghinakan diri sendiri. Artinya orang tadi menghina yang menciptakan kita, menghina ciptaan Allah. Apalagi yang nomor 4. Jangan memanggil orang lain dengan panggilan buruk. Banyak banget di masyarakat kita, gendut, burak, bule, jenong. Itu tidak boleh. Karena kembali dalilnya tadi, huwallazi yusawwirukum bil arhami kaifa. Jidat Anda, hidung Anda, mulut Anda, gaya senyum Anda kan bukan keinginan Anda, pemberian Allah. Manusia aja yang kurang syukur, saling menghina, dilarang dalam ayat ini kata Allah. Jangan manggil orang lain dengan panggilan buruk. Jangan menghina diri sendiri. Manusia aja yang kurang syukur. Makanya yang dinilai oleh Allah bukan wajah Anda, bukan bentuk tubuh Anda, tapi hati Anda. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wajsadikum walakin yanzuru ila fi qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik jelita, yang tampan rupawan, tapi bentuk tubuh kalian. Masya Allah. Semoga hati kita ini bukan wajah, bukan bentuk tubuh, tapi hati kalian. Kenapa? Hati itu pemberian Allah dan bisa dibina, bisa dididik dengan pengajian kayak begini tuh hati. Makanya hati-hati dengan hati. Lisan. Tadi dikatakan mayal pidu bin kaulin illa ladaihi raqibun atib. Surat Qaf ayat 17. Saya duduk di sini, kamera ada 2. Kalau di TV rata-rata 6-8 kamera yang depan kita. Semua baru tercover. Kalau kameranya Allah hanya 2, raqib dan atid, tapi tidak sedikit pun yang terlewatkan. Makanya kita tidak bisa menghindar. Oleh karena itu, di dalam surat Yasin, saya yakin ibu-ibu apal banget yang ayat 65. Ayo, nggak perlu buka Quran. Yasin 65, agar kita menjaga lidah. Mangga Bu.
Mangga. Temu? Mangga. Yasin ayat 65. Insya Allah kita orang-orang muslimat ini tahu persis. Sok. Mangga. Sok Neng. Neng, ayo Neng. Ayo Neng. Ayo Neng. Ayo. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya. Naon artinya? Al-yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kunaon ibu make teguring duduk gitu. Nagarecol bujur akan datang. Terus lihat can sahur beureun manehna. Akan datang suatu hari di mana mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang jadi saksi apa yang mereka kerjakan dulu. Jadi ini dalil. Kenapa mengatakan mulut dikunci? Karena mulut kebanyakan ngomong di akhirat, mulut nggak ngomong. Kenapa di alam dunia kebanyakan nggak bohong. Jadi ini mulut, mangga Bapak. Mulut kebanyakan nggak bohong. Di alam akhirat didiemin tuh mulut dikunci. Ya mana yang bicara anggota tubuh nih tangan buat apa? Ngasih anak yatim, fakir miskin, kaum duafa, ngasih emak, ngasih mertua, ngasih ipar, ngasih saudara, ngasih pembantu, ngasih sopir, ngasih SPG yang kerja di kita. Ini tangan akan bicara. Di kita mah banyak yang salah, usap kepala yatim, diusap doang diberi duit henteu lieur tuh budak yatim. Apalagi emak-emak 70 orang, tabarakallah. Ini yang terjadi. Saya juga sering ngusap anak yatim, ngusap doang, kagak sisi duit, bukan. Ini maknanya adalah kalimat kiasan. Nih kaki, dibawa kemana kaki Anda? Lebih suka dibawa ke taklim buat tadarusan atau kaki Anda lebih suka diajak ke mall? Anda yang lebih tahu. Semua bertanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan. Hadirin, kalau saya mah biasa ceramah 2 jam, 2 jam setengah, 3 jam. Cuman pembawa acara udah bisik mulu. Udah mah kelamaan. Udah silakan ember. Nenek mah biasa 2 jam, 2 jam setengah. Bingung jadinya Pak. Udah disamperin 3 kali terus terang aja. Daripada saya disamperin 4 kali. Silahkan ada bertanya. Jadi gak enak kita. Aduh, punten ya. Kena naon Mohon enjoy, banget. iya. Jadi sebenarnya sudah cukup tersampaikan, tapi ada sedikit-sedikit yang kurang ya Mah ya. Ternyata waktunya memang Iya, tidak sebentar iya. nih. Kena naon sok, silahkan. Kalau saya Ya. enjoy aja. Soalnya ini kan lisan, hati, tulisan. Udah cukup lisan doang, sok. Silahkan Anda bertanya, pertanyaan bebas, sok. Untuk pertanyaan yang membaca ayat boleh berdiri, ada bingkisan dan kenang-kenangan Orang mah dari bingkisannya PGK. entar udah mau keluar. Gimana juga ribet bener, hah? Ya loh. Oke deh, gaya anak muda dengan nenek-nenek berbeda. Silahkan dengan gaya anak muda. Ayo biar semangat ya. Berbeda gaya. Lamun orang mah geus Minta tolong sakinya. Acung mungkin ya yang tadi udah membaca ayat. Ibu, terima kasih. Sok. Emang berapa? Oke, sok. Udah kebagian semua. Oke. Silakan Anda bertanya, pertanyaan bebas, mangga. Oke, yang bertanya nanti silakan sebutkan nama, kelasnya anaknya, dan langsung ke pertanyaannya. Satu orang cukup 1 pertanyaan saja. Silakan. Ya. Mangga. 1 dulu. Mungkin dari bagian depan dulu, nanti akan kita sisir hingga hampir ke belakang semuanya kedapatan ya. Sok, langsung. Mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Inge, saya Mama Yasmin dari Be Wonderful. Ini Mah mau bertanya. Sok. Eh, Curhat dong. Curhat, Mah. Ya. mau nggak curhat dong? Sok. Iya, ini mau bertanya, batasan kita bisa share kehidupan kita itu gimana sih Mah ke medsos? Apa yang bisa kita share sampai tidak menimbulkan ain dan sebagainya ke diri kita sendiri dan keluarga gitu. Oke. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih, Mah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Mamah Yasmin nanya, mana sih batasan kita share sama orang? Kita ini apalagi dalam berkeluh kesah. Jangan banyak bicara. Karena manusia, kata Allah, ada dua golongan. Golongan pertama yang dibenci oleh Allah, golongan yang kedua yang disukai oleh Allah. Anda silakan lihat Al-Ma'arij 19, 20, 21, 22. Innal insana khuliqa halu'an. Wa idza massahu saru jazu'an. Wa idza massahu khairu manu'an illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Kata Allah, manusia ada dua golongan. Lihat diri Anda masing-masing, nggak usah lihat di tetangga. Golongan yang manakah Anda? Yang pertama, golongan yang tidak disukai oleh Allah. Mereka kalau punya masalah, berkeluh kesah, ngomong kemana-mana. Ya Allah, po, saya mah masalah, mana suami begini, mana mertua masuk rumah sakit bengek, anak yang gede belum bayaran, depo. Yang kedua mau masuk TK di Alhamdulillah, duitnya belum ada. Ya Allah, yang ketiga korengan nggak sembuh-sembuh. Ya Allah, po, kalau orang lain belum tentu sanggup, untung saya. Jangan ngomong siapa-siapa ya, po. Itu dia yang bilang, ketemu dia. Blablabla. Jangan ngomong siapa-siapa ya, po. Ketemu lagi, jangan ngomong siapa. Terus begitu. Akhirnya rahasia CRV. Orang yang tipikal terlalu berkeluh kesah ngomong sama orang lain curhat. Kalau dia dapat kesenangan, kalau dia dapat kebahagiaan, dapat untung, dapat rezeki nomplok, dia tidak ingat dengan teman yang diajak ngobrol. Lupa dengan temannya. Ini kelompok yang dibenci oleh Allah, titik. 2. Kelompok yang disukai oleh Allah mana? Illal musallin alladzina hum an salatihim daim. Kecuali orang yang sholat, yang sholatnya daim. Kalau dia punya permasalahan, ngadunya hanya sama Allah. Kenapa? Di dalam surat Al-Anbiya 35, kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua manusia pasti bertemu dengan kematian. Semua manusia diberikan ujian, masalah, musibah, yang buruk maupun yang baik, hanya kepada kami kalian kembali. Jadi yang Allah sukai, kalau ada masalah, ngadunya sama Allah. Atau bolehkah kita curhat dengan manusia? Boleh. Dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, orang tadi bisa mengurai masalah saya. Syarat yang kedua, orang tadi bisa menyimpan rahasia saya. Makanya bicara, jangan asal goblek. Karena tidak sedikit sekarang ada masalah ngomong sama dia. Kenapa? Karena sahabat Anda. Suatu ketika dia membuka aib kita. Senjata buat menghancurkan kita. Makanya Rasul mengajarkan kalau mencintai seseorang jangan berlebihan. Boleh jadi suatu saat membencinya. Kalau membenci seseorang jangan berlebihan. Boleh jadi suatu saat kalian akan mencintainya. Begitu. Jadi saran saya, nggak usah ngapa-ngapain curhat. Apalagi berantem sama lakinya. Di medsos sedunia tahu. Mertuanya ngomong di medsos. Tidak layak. Semua orang punya masalah. Tapi kata Allah, bagaimana mengatasi permasalahan? Anda silahkan lihat Al-Baqarah 155-156. Wa nabluwannakum bisa'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat bashyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua manusia akan diberikan sedikit ujian, sedikit kata Allah. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sobar. Siapa orang sobar? Tiap ada musibah, dia beristirja.
Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Jangan Anda apalagi nge-share di medsos segala permasalahan, karena itu merupakan rahasia individu kita. Wajib kita menjaganya. Nanti ibarat menepak air di dulang, jaga. Jadi batasannya yang tidak layak orang lain tahu, nggak usah tahu. Bahkan mertua, orang tua pun nggak usah tahu. Resiko rumah tangga ditanggung suami istri. Kecuali kalau ada masalah berat yang kalian tidak bisa mengatasinya. Jangan dipakai main. Anda malu sendiri membuka aib sendiri. Nauzubillah min dzalik. Yang nanya nggak dikasih hadiah? Dikasih Oh, Mam. belum. Kasih So, hadiahnya ada sponsor dari Wardah dan Biodev. Silakan dari Wardah dulu. Terima kasih Ibu Yasmin. Ibu Ya Yasmin. dia lupa parah nih. Kalah sama nenek-nenek ya. Jadi malu ini. Jangan kemaluan. Baik, kalau gitu ada pertanyaan lagi? Iya, silakan panitia. Orang mah begini nih. No, yang belakang dulu kesian. Oh, yang belakang dulu. Itu Oke. dari tadi belum juga. Yang paling belakang ibu yang hijab putih Sok. sebelah kanan. Yuk. Iya ya, gimana ya? Yang Itu ngacung ibu tadi yang tuh. ngacung, Ibu. Sok. Iya, itu. Nah itu sok. Gitu biar adil jadi pemimpin mak lo. Tadinya Depan mulu. mau disisir dari depan ke Salah. belakang. Berarti ego yang depan songong mentang-mentang depan. Jangan, semua adalah warga Anda. Sok. Tarik. Itu orang tua ngajar-ngajarin sama anaknya. Dengerin, jangan marah loh. Waalaikumsalam. Yasmin deh wae. Ya Allah, Yasmin berhenti Bogor. Etanya lo Mbak Amat Yasmin. Sok lah. Bagaimana orang beriman itu menjaga lisannya dengan apa gitu. Oke. Mana balasan orang beriman? Mama Yasmin bisa melihat di dalam Al-Baqarah ayat 82. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang yang benar beriman kepada Allah dan mereka beramal soleh. Mereka penghuni surganya Allah dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Apakah tanda orang beriman? Anda lihat Al-Anfal ayat 2, 3, dan 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tergetar hatinya kalau dia mendengar disebut nama Allah. 2. Naik iman mereka kalau mereka mendengar dibacakan ayat-ayat Allah dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Mana lagi ini baru 3 tandanya. Yang pertama, kalau mendengar nama Allah, hati mereka tergetar. Yang kedua, kalau mendengar ayat Allah dibacakan, iman mereka naik. Dan yang ketiga, hanya kepada Allah mereka menyembah. Walladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Tandanya yang keempat, mereka mendirikan salat. Tandanya yang nomor 5, mereka selalu bersedekah. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka benar-benar yang berhak beriman, iman yang berhak sebenar-benarnya iman. Mereka diangkat derajatnya oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah dan mereka mendapatkan rezeki yang sangat baik. Jadi inilah janji Allah, balasan bagi orang-orang yang beriman. Apakah Anda sudah memiliki 5-5-nya atau belum? Kalau kurang, tambahin dong. Sekolah di Alhamidiyah, Masya Allah, masa anaknya doang. Emaknya juga harus belajar. Insya Allah, semoga kita termasuk golongan orang yang beriman, yang penghuni surganya Allah dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Nomor berikut. Sok.
Silakan Naon. kasih hadiahnya dulu Boleh. dari Hadijah Label. Mangga. Wih, Silakan Fajir Ibu. hadiah ya. Enak banget. Cuman belum ada hadiah umroh dari Bapak barangkali ada. Umroh janjian di Jeddah. Ini. Oh, itu Sudah. umroh-umrohan ya. Tok. Terima kasih atas pertanyaannya Bunda Yasmin. Ingat sekarang. Ya, saya 2 kali nggak lupa. Sok. Baik, sekarang mungkin yang bagian tengah. Iya, silakan Ibu. Silakan pertanyaannya. Namanya dulu Bunda, lalu anaknya di kelas berapa, lalu pertanyaannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunyi. Diketok lu pikir pintu. Sok. Ketua murid dari Ibrahim kelas 2 SDIT Alhamidiyah. Mangga. Curhat dong. Iya dong. Mama kan menggibah istilahnya membergunjing gitu. Misalnya ada nggak tips-tips untuk menjaga lisan sambil menjaga perhatian orang gitu ketika orang mengajak kita untuk membicarakan orang lain gitu, gimana biar nggak Gampang. Lu ngapain ngomongin orang kayak lu orang bener aja. Gua ogah ikut dosa gitu kalau saya mah. Emang ada, kalau saya memang to the point, gua nggak suka gua ngomong suka. Ngapain, makanya saya mah nggak pakai jerawatan tuh. Ada yang disimpan di hati, gua mah begitu. Ngapain susah-susah lu. Sesuatu yang mudah pakai rempong. Kalau orang ngegibahin ngomongin kejelekan orang, orang yang ngedengernya nggak terima, mikir dengan otak yang di atas. Rocky Gerung Birang dengan akal sehat yang ada di kepala Anda. Kalau gue diomongin yang begitu, gue terima apa kagak? Kalau gue nggak terima, jangan ngomongin orang. Ngapain ngomongin orang? Oke? Kalau nggak mau dicubit, jangan suka mencubit orang. Lebih baik terus terang, nggak usah ngomongin orang. Kayak lu orang bener aja, beres kan? Oke? Kadang Jawabannya susah. singkat ya. Udah jelas hukumnya kok. Saya aja nggak ngambil untung. Nomor berikut. Nomor berikut ini hadiahnya dulu dari Biodev. Udah Allah lupa gue hadiah mulu. Hadiah mulai. Masya Allah, ini TK hebat banget. Orang punya masalah dikasih hadiah ya. Iya, luar biasa ya. Keren. Cucu saya banyak di sini. Saya tuh adanya Kang Holiludin AS yang meninggal almarhum. Oh ya. Saya adiknya. Oh. Mangga. Baik, pertanyaan lagi mungkin sekarang bagian yang depan lagi. Ibu yang kacamata. Depan duluan. yang deket gordeng. Deket gorden. Ya, yang tadi kan sebelah sini tengah. Gordeng biar kena. Coba ngacung lagi yang deket gorden. Jadi pemimpin harus adil, rata, tahu. Betul. Yang deket gorden. Diajarin anaknya, maknya harus begitu, jangan curang. Anaknya, iya. Ya, yang ada anaknya. Yang tidak bawa anak nggak usah. Tok, yang ada anaknya. Silakan, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opung ten nenek. Horas bah. Habis beras makan gabah. Kan ingin tanya aja, Ya, Mama. naon. Saya punya adik baru meninggal dan saya nggak sebisa membacakan Al-Quran untuk dia. Apakah saya bisa mengasih orang lain untuk adik saya? Oke, Opung. Iya. Jelas sekali pertanyaannya. Iya. Tadi pembawa acara mengatakan. Iya, sayang. Oh iya, sayang. Sayang. Gendong dulu, Pung. Kalau mati turunan Adam terputus semua amalannya kecuali 3. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Punten. Yang disebut anak soleh yang mendoakan bukan hanya anak kandung. Kenapa? Punya anak, tidak punya anak bukan hak kita, tapi hak prerogatifnya Allah. Kalian bisa lihat di dalam surat Asy-Syura 49 ayat 50.
Akulah yang berikan anak perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki dan perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang menjadikan seseorang mandul. Jadi yang dimaksud anak soleh yang mendoakan siapa aja. Guru kita, murid kita, tetangga kita, sopir kita, pembantu kita, jamaah kita, orang lain. Bukankah kalau kita habis di majlis taklim, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, semua kebagian. Makanya jadi umat Islam jangan sempit pola berpikir, luaskan dada kita, luaskan pola berpikir kita. Ibu kenapa nangis? Saya nggak punya anak kandung. Bagaimana kalau mati nggak ada yang doain? Makanya ngaji. Lu kagak ngaji sih. Ngaji biar ngerti. Yang dimaksud adalah siapapun yang mendoakan kita, Opung. Saya tidak bisa ngaji. Usia Opung berapa tahun sekarang? 65. Bisa kurang? Punten. Kan tadi juga dibacakan oleh pembawa acara. Belajar itu minal mahdi ilalahdi. Anda pergi deh pengajian di RT, di RW, di kelurahan tempat Anda bergabung, di situ Anda tinggal. Anda bilang, tolong dong doain adik saya, namanya Anu. Saya yakin dengan senang hati teman ngaji Anda mendoakan. Tapi jangan Opung bilang, kalau gitu saya bayar orang. Kayak gitu saya udah. Tidak. Yang terbaik dari kita, seandainya Opung belum bisa baca Quran. Saya tanya Opung suka sholat apa enggak? Mic-nya di mana sini? Suka Mama. Oke. Mic itu dipergunakan, Pung. Iya Mama. Oke. Apakah kalau Anda sholat baca Al-Fatihah? Kalau selalu karena Al-Fatihah merupakan satu dari rukun sholat, maka minimal Opung buat adiknya bacakan Al-Fatihah. Mungkin Opung bacaannya sama dengan cucunya. Apa kulhu, palak, binas. Tidak masalah. Itu yang Anda bisa. Allah menyatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lebih baik Opung yang mendoakan adiknya, keluarga sendiri, daripada ngebayarin orang. Belum tentu dia doain saudara kita. Oke, Pung? Mama. Tapi dalam rangka Opung belajar. Terus sampai datang kematian. Oke, Pung? Oke Mama. Makasih Mama. Kembali Opung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal kalau orang Medan suka galak, ini Opung yang lembut. Baik, hadiah lagi punten ya, Mas. Aduh, Opung milih hadiah apa? Oh, hadiah apa nih? Opung ditanyain sama Mamah nih. Tinggal Dede. pilih. Orang mah jadi Ada panitia hadiah biar girang. Apa hadiahnya? Biar milih. Keprek ya. Hadiah label, ada Biodev, ada Wardah. Opung masih pakai bedak, Opung. Kalau saya bedaknya udah kisut. 73. Sok, Opung. Yang mana aja? Yang mana aja kata dia girang. Ya, Nah, untuk eta. ya, Opung. Itu apaan sih tuh? Itu mau kena. Ya, mau kena kayak kagak kena, terserah Opung dah. Oke, Pung. Terima kasih Opung untuk pertanyaannya. Baik, kita mungkin yang paling depan izin dulu nih sama Ku izinkan, boleh. Habis yang paling Opung. depan. Miss Mangga. Yuli. Iya, silakan Miss Yuli. Itu mah. Mangga. Assalamualaikum Mama, curhat dong Ma. Waalaikumsalam. Biar dong, Mangga. Iya Mama, karena deg-degan. Lu kayak mau dikawinin aja. Udah jinak kok. Nih, Miss Willy, dengerin. Mamah itu ngomong kenceng bukan galak, bukan judes. Kalian kalau ketemu orang, kenapa orang begini ini? Punten Ibu, lampunya silau mata gue gitu loh. Tata. Nah itu tuh. In focus. Hah? Ngerti, cuman kena mata gue banget gitu. Oh, dipinggirin lagi. Boleh. Punten. Punten. Nah untuk tadi Bukan deg-degan karena bahasa tapi karena saya terlalu mengagumi Mama. Jadi kan itu gaya nenek mana ada punten. Mama mohon izin bertanya. Ku izinkan. Iya. Anak tentara dia.
Karena ini terkait dengan hati kan dalam Rasulullah SAW bersabda bahwa di dalam tubuh kita ini terdapat segumpal daging. Jika daging itu baik maka baiklah seluruh tubuhnya dan jika buruk maka buruklah seluruh tubuhnya dan itu adalah kolbu hati. Nah, Mama bagaimana sih sebenarnya kita ini sebagai ibu-ibu ya, terutama sebagai ibu-ibu yang sudah banyak pekerjaan itu kalau yang bekerja pekerjaan di rumah, pekerjaan di tempat bekerja, lalu kembali ke rumah. Kalau saya sendiri curhat dong jadinya, memiliki anak-anak yang kecil gitu. Sudah capek misalnya dari sekolah, lalu ke rumah bertemu anak-anak misalnya itu khawatir sekali tidak mampu menahan hati. Akhirnya misalnya karena lelahnya diri di sekolah dengan 25 siswa misalnya kita bisa ngobrol mengayomi anak-anak. Tapi saat di rumah dengan anak yang cuma beberapa, kita kesabaran itu. Nah, sebenarnya bagaimana kita bisa menatah hati kita ini, bagaimana kita bisa mengelola hati kita, mengelola jiwa ini, agar hatinya itu selalu baik, bisa selalu sabar, dimanapun, misalnya walaupun dengan tekanan pekerjaan gitu ya, dengan lelah tapi kembali ke rumah pun dengan tetap hati yang begitu bahagia, kan? Oke. Bahagia. Gitu, Mama. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini oleh Allah semua sama diberikan waktu 24 jam. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu. Kalau saya ibaratkan, waktu ini ibarat air. Begitu air lewat melalui kota, melalui desa, melalui perkampungan, per-RT-an, melalui semua. Ada orang yang memanfaatkan air, nyuci mobil, nyuci pakaian, buat nyiramin pohon, buat ngepel, nyuci motor, ngelapin kaca, nyiramin pohonan, nyikatin got. Semuanya selesai. Ada orang yang begitu air lewat cicing we calik ngajedog teu nanaon, Gusti teuing. Nyuci kagak, nyuci mobil teu, nyuci motor kagak, ngopel kagak. Akhirnya air sudah sampai ke ujung sana. Saya tanya Anda, yang beruntung yang kasus pertama, yang kasus yang kedua? Yang pertama. Yang ketika air lewat, dia memanfaatkan buat nyuci rumah, nyuci mobil, nyuci pakaian, ngepel, ngelap kaca, nyiramin pohon, nyuci motor, nyikatin got, dan seterusnya. Dia yang beruntung. Yang kedua adalah rugi. Air lewat, waktu lewat, disia-siakan. Akhirnya airnya sudah lewat ke sana. Maksud saya apa? Kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kecuali diberikan waktu yang sama 24 jam. Waktu sangat berharga. Sehingga Allah bersumpah dalam sekian banyak Al-Quran dengan waktu. Wal lail, wad duha, wal asr, dan seterusnya. Maksudnya apa? Manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembagi waktu. Hadis Nabi mengatakan, tidak akan bergerak kaki seorang hamba di yaumil akhir sebelum ditanya 5 perkara. Kemanakan usiamu? Kemanakan masa mudamu? Dari mana kekayaanmu? Kemanakan kekayaanmu? Dari mana ilmumu? Kemanakan ilmumu? Dipakai apa seluruh tubuhmu? Anda lihat, orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang berhasil yaitu orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu sedemikian rupa seperti tadi air lewat. Sementara orang yang menyia-nyiakan waktu seperti orang yang tidak pakai air buat nyiram, buat nyuci. Makanya dikatakan oleh Allah wal asr. Demi masa manusia semuanya merugi. Kita lihat. Saya ambil contoh. Saya tahun 70 udah sarjana. Kebetulan dosen saya jadi direktur di Departemen Agama dulu Jalan Cemara, Pak, di Menteng. Dia ngajakin, deh kerja deh yuk sama saya. Tak bilang sama suami saya. Suami saya bilang, jangan. Di kantor tuh kalau yang cantik, nggak GR dulu Pak tahun 70. Kalau yang cantik disosor bos. Saya berkali-kali ngomong tahun 70 masih kenceng Pak. Sekarang aja udah kendor.
Jadi suami saya bilang, yang di kantor tuh kalau yang cantik disensor bos. Berkali-kali saya ngomong. Udah. Sedih saya. Pulang deh ke Ciamis, lapor ke emak. Emak, sama suami saya nggak boleh kerja di kantor. Kata emak, susah amat. Emak gen dagang segala. Bisa berhasil kok. Diajarin sama emak. Yang namanya usaha jangan satu bidang. Tapi banyak bidang. Tapi semua ditekuni. Kemudian oleh kita dihayati, disyukuri, dikaji, dipelajari, dimanfaatkan semuanya. Saya yang tadinya sedih nggak boleh kerja. Dengan ketemu emak, saya bahagia. Saya dagang. Saya dagang nasi uduk, saya dagang nasi kuning. Saya dagang es mambo, saya buka jahitan, saya buka salon motong rambut, ngebedakin orang. Terus saya dagang dari mulai kaos kaki, BH, daleman, sampai mebel, sampai elektronik. Sampai semua yang dibutuhkan hidup, saya jual. Dari jualan sendiri sampai pedagang-pedagang saya itu hampir 200 orang. Apa yang terjadi? Penghasilan saya lebih 4 kali lipat dari suami saya yang hanya kerja di Departemen Agama. Kenapa? Memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Saya ngikut apa yang emak saya ajarkan. Saya dagang ini dihayati, dipelajari, dikaji mana untung ruginya. Saya pun karena kebetulan bapak saya penceramah, bapak saya guru ngaji, makanya Kang Holil tuh Holiluddin dulu kan dekan di sini perguruan tingginya. Jadi guru ngaji, saya sekeluarga 6 saudara kandung semua jadi guru ngaji. Jadi anak bedug dimanapun kita tinggal. Nah, walaupun kita guru ngaji, kan kita butuh makan. Butuh rumah, butuh motor, butuh mobil. Saya dengan saudara-saudara saya, kalau ngaji bukannya kita yang dapat duit tuh. Tapi kita yang keluar duit. Kita yang beli papan tulis, yang beli spidol, yang bikin rekal, yang beliin Quran. Apalagi dulu Pak, di Perumnas Depok 1 tuh tahun 70-an. Itu banyak punten dalam tanda kutip orang Jawa kejawen. Yang mengaku Islam, sholat ente, baca Quran ente. Kebetulan saya orang Tanah Abang, Cegaya, padahal di Tanah Abangnya PMI, Pondok Mertua Indah, numpang di rumah mertua. Jadi saya tuh di Tanah Abang tuh beli mukena. Berapa jamaah saya dibagi ini mukena. Mereka ngaku Islam, kejawen, nggak pernah sholat. Mereka nggak punya Quran, saya belikan Quran. Kemudian lama-lama kita kaji fikih aja Bu. Bapak saat itu saya mengajarkan dengan fikih Sulaiman Rasyid yang hijau sama kuning. Karena pendidikan mereka variatif banget SD sampai S2, S3. Masya Allah. Nah, bagaimana biar kita ikhlas? Ketika kita sudah mengambil suatu keputusan, jangan menyesali keputusan. Itu yang harus kita camkan. Saya, alhamdulillah, bersyukur punya orang tua, bapak ibu saya yang mendidik anak-anaknya. Tidak ada pekerjaan yang dikatakan ini kerjaan lelaki, ini kerjaan perempuan. Tidak. Bapak saya mengatakan, semua laki-laki perempuan makanannya sama, nasi sama sambal sama sayur tambah kerupuk, NSSK. Nasi, sayur, sambal, kerupuk. Sama. Makanya bapak saya paling marah. Enggak itu kerjaan laki. Lu makan apa? Nasi, ya bareng. Jadi saya sekeluarga yang namanya ngecat, naik pohon kelapa, ngebelah kelapa, marut, ngegiring padi, itu kita apa yang nggak bisa? Manjat mangga bisa, marut kelapa bisa, manggul bisa. Padahal bapak saya pegawainya tiap hari tidak kurang dari 50 orang yang di heler, yang di pabrik gula Jawa, yang di pabrik tikar, yang di pabrik minyak goreng, di pabrik sontok yang segini BH yang muter ini ya tuh. Itu tahun 50-an beneran. Padahal bapak saya saat itu ketat mengajarkan kepada kita anak-anaknya. Tegas, salah katakan salah, benar katakan benar. Karena tukang becak banyak yang nakal. Tahun 50-an tuh becaknya aja bapak saya itu 80. Banyak yang nakal. Jadi Anda jangan kaget kalau saya ngomongnya kencang. Dididik oleh bapak saya harus tegas. Samping heler gilingan padi, ini rumah bapak saya, di sini heler lagi. Otomatis kalau keluarga kami ngomong pelan-pelan, bapak saya nggak dengar naon, gitu kan. Nah, resiko. Kalau saya ngaji,
Saya harus ngajar anak remaja, ngajar emak-emak, ngajar anak TK. Resiko karena saya yang ngambil keputusan sebagai guru ngaji, ini yang saya sampaikan. Saya sebagai guru TK tentu harus resiko. Saya yang ngambil keputusan. Jangan menyesali keputusan. Yuk, ajarkan. Saya pun sebagai ibu rumah tangga punya anak 3 kecil-kecil. Lah emang lu doang yang punya anak? Gue juga anak gue banyak. Jangan hidup mengasihani diri sendiri, salah. Sekali lagi. Jangan mengasihani diri sendiri. Yang selalu menyalahkan orang lain. Itu pola yang salah. Membuat anak lemah, tidak berdaya. Wah, kita bisa. Allah berikan kepada kita anak. Pengen punya anak. Berusaha sungsang-sungguh punya anak. Yang namanya anak kan macam-macam. Jangankan zaman kita. Nabi Adam ada anaknya 1, Qabil, ujian, membunuh abangnya. Resiko diberikan amanat karena kita pengen punya anak. Luruskan anak, urusin anak. Ngapain anak orang diurusin, anak sedih nggak diurusin, mendingan kagak kerja lu ngajar di TK daripada anak orang diurusin, anak sedih nggak. Itu tanggung jawab kita. Makanya biar ikhlas, saya ambil keputusan. Maka saya menanggung resiko apapun dari keputusan yang saya buat. Sekali lagi, jangan Anda menyesali keputusan. Dengan ikhlas hati, maka semuanya jadi ringan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dinahu hunafa al-bayyinah ayat 5. Tidak aku perintahkan kalian dalam ibadah kepada Allah kecuali memurnikan ketaatan hanya karena Allah. Saya punya anak, pasti kuat ngurusin anak. Anak saya 3 kecil-kecil. Ya, emang anak gue langsung gede, kagak tahu. Kecil dulu mikir. Ini otak di atas. Dan itu nilai kita di hadapan Allah. Anak titipan, suami titipan, harta titipan, kerjaan titipan, kesehatan titipan. Mana yang milik kita? Amalan yang kita kerjakan. Ketika kita mendapatkan amanat dari Allah. Makanya buktinya kalau Anda pengen ikhlas, biar nerima apa yang terjadi. 1, sadari oleh Anda. Saya lahir dulu, saya tidak ada, sekarang ada, nanti tidak ada. Keberadaan kita di alam dunia diapit dengan 2 ketidakadaan. Dulu tidak ada, sekarang ada, nanti tidak ada, nggak bakal hidup. Anda mau duluan mangga, saya belakangan, silahkan. 2, sadari oleh Anda, waktu saya lahir ke alam dunia, bukan siapa-siapa. Sekarang jadi siapa-siapa, mati bukan siapa-siapa. 3, sadari oleh Anda, lahir tidak punya apa-apa. Sekarang segalanya punya, mati nggak ada yang dibawa. 4, sadari oleh Anda, kita ini lahir tidak berdaya. Sekarang berdaya guna, mati tidak berdaya. Mandi dimandiin, ke kubur aja digotong. Coba kalau Anda mau dikubur jalan sendiri, kabur orang. Apalagi sadari oleh Anda, kita ini dari lahir sampai mati selalu membutuhkan orang lain. Lahir ke alam dunia ditolongin oleh orang lain, dimandiin orang lain, diputus puster kita oleh orang lain, dikasih nama oleh orang lain, diajarin bicara oleh orang lain, diajarin melangkah oleh orang lain, masuk TK diajarkan oleh orang lain, masuk SD, SMP, perguruan tinggi, sarjana dikasih oleh orang lain. Anda bekerja di tempat orang lain, Anda kemudian bekerja digaji oleh orang lain. Anda tidak bisa belajar kepada orang lain sampai Anda mati membutuhkan orang lain. Kalau 5-5-nya ada, insya Allah Anda mengerjakannya dengan ikhlas. Kalau Anda mengerjakan dengan ikhlas, pekerjaan berat bagaimanapun akan ringan terasa. Berbeda kalau Anda mengerjakannya tidak ikhlas, ceplok telur yang enteng aja, bisa-bisa teflon. Oke? Jadi pakai ini, pakai rasio. Saya tidak melihat orang lain. Jam 11 malam berangkat ke Indosiar. Jam 1 malam tapping pertama, rekaman. Jam 3 tapping kedua, sholat subuh, terus live. Dari situ misalnya ke Kerawang sampai Lohor, ke Kerawang sampai Asar.
pulang maghrib atau 7:30, nyari bahan besok 2 episode, 3 episode, Sabtu, Minggu, Senin, keliling luar Jawa, kemana-mana, Masya Allah luar biasa. Kalau kita ikhlas melaksanakannya, niat karena Allah, ringan terasa. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi wa ana mahina yadhkuruni fa in dzakaroni fi nafsi dzakartu fi nafsi. Perlakuanku kepada segenap hambaku tergantung persangkaan mereka kepadaku. Sekali lagi. Perlakuanku kepada segenap kalian hambaku tergantung persangkaan mereka kepadaku. Kalau kita mengira saya bisa menjada-wajada. Contoh, saya sakit. Saya meriang gak enak badan. Langsung saya masak teh di kompor. Bikin teh panas, kental. Saya cangkir, digulain 2 sendok makan. Saya doyan manis. Saya yakin 10 menit gue sehat. Beneran. Berbeda kalau Anda sakit, beli obat ke warung, diminum, langsung disimut. Ngedeg-deg. Saya jamin minimal Anda sakit 5 sampai seminggu. Kenapa? Penyakit dirawat. Sugesti sangat menentukan maju tidaknya orang. Yakin saya mah. Makanya manjada wajada. Jadi kalau Anda belum apa-apa, mana punya anak, mana anak sekolah, ngapain lu ngajar, lu berhenti urusin anak lo, oke? Tempong banget gitu doang. Ada yang susah. Resiko ditanggung penumpang. Orang yang banyak mengeluh dijamin hidupnya gak bakal maju. Gue tahu. Oke, terima kasih pertanyaannya Miss Yuli. Langsung dari Wardah dan cap kaki 3. Silahkan dibedak. Dibedak ya. Nomor berikut. Nomor berikut. Nah, ini biar adil nih, yang paling belakang banget. Paling Udah belakang. pinter anak gue. Begitu jadi pemimpin lo. Harus adil. Oke, harus begitu. Jangan marah kalau sama nenek-nenek diajarin. Pengalaman. Sekarang yang paling belakang, ayo. Atau ada yang buru-buru langsung ke belakang nih duduknya. Sok, mangga. Mangga. Nama dan kelas anaknya langsung pertanyaan. Silakan Bunda. Waalaikumsalam. Kalau sama Bunda itu di nenek-nenek. Mangga. Lu pakai amat dites lu. Ya Allah, kamunya jedangdut aja. Ngomong. Dari Below Fable ya. Gini mah agak melenceng di boleh ya. di luar tenda, sok di jalan teu naon, sok di Maharaja gitu, sok. Jadi gini. Kumaha gimana? Punya apa ya? Tahu deh, gua aja kagak tahu. Apa coba? Gini loh, kalau di kampung itu kan ya, orang ngomongin orang lain itu biasa banget dan kayak kata siapa gua orang kampung, itu mah bagi orang norak, gua kagak. Enak banget ngajak orang loh. Juga kayak gitu loh Mas. Cuman kalau kita ngasih tahu ke teman itu kan gampang, cuman kasih tahu ke orang tua dengan bahasa yang bikin dia tuh nggak merasa sakit hati ketika kita ngasih tahu gimana. Rasul bersabda, kalau kalian melihat ada orang berbuat dosa dan maksiat, maka cegah dengan tanganmu, cegah dengan lidahmu, cegah dengan hatimu, dan itu selemah-lemahnya iman. Kalau Anda punya teman, punya tetangga, punya saudara, cegah dengan tanganmu. Tangan ini kekuasaan, kekuatan. Misalnya Anda seorang penguasa bikin aturan. Misalnya Anda ibu RT, ibu RW, atau ketua kelompok apalah. Pakai tangan, pakai kekuatan. Atau Anda seorang guru ngaji, pakai kekuatan. Ini tenaga Anda, ini tangan, kekuatan. Kalau tidak ada nasihat, ngomong. Cuman kalau kita bukan siapa-siapa, kalau ngomong angguran ngomong, alah lu ngapain? Emang lu siapa? Angguran dibalikin, gak usah. Pakai hatimu. Ini selemah-lemahnya iman. Jadi 3 inilah yang Rasul ajarkan untuk mengatasi orang berbuat dosa dan berbuat maksiat. Tapi emang ada orang yang hobi seperti itu, maka Rasul mengatakan nanti di yaumil akhir ada orang bangkrut. Tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata para sahabat, orang yang tidak punya harta. Bukan.
orang yang bangkrut, yaitu orang yang menghadap kepada Allah, bawa pahala satu gunung, pahala haji, pahala umroh, pahala sedekah, pahala zakat, pahala segala banyak. Tapi banyak tetangganya, saudaranya yang datang mengatakan, saya sakit hati dengan ini, dengan ini. Contoh, ada orang meninggal, tak, kata Allah, malaikat hitung ibadahnya. Kata malaikat, ya Allah, pahalanya banyak banget, sampai 97 misal. Kata Allah, malaikat hitung muamalahnya. Kata malaikat, Masya Allah banyak yang sakit hati, 16, 20, 21, 29. Kata Allah, bayar dengan pahala ibadahnya, bayar. Kata malaikat, ya Allah, pahalanya habis. Padahal masih banyak orang sakit hati. Kata Allah, ambil dosa yang sakit hati, tukar dengan kebaikannya. Kalau kebaikannya sudah habis, dosa orang yang sakit hati, teblogin, tempelin sama orang yang suka ngomongin orang. Pantes kalau ada, lu diomongin sama si Anu, yarin dosa gue diambil. Ini dasar hadisnya. Makanya dalam hadis lain Rasul mengatakan, yang namanya ibadah kita pahalanya sama dengan kayu bakar kering. Salat kayu bakar kering, haji kayu bakar kering, zakat kayu bakar kering, baca Quran kayu bakar kering. Semua ibadah dibandingkan dengan ngumpulin kayu bakar kering. Anda ngarumpi, ngomongin orang, ngegibah, orang terluka hatinya, itu sama dengan api yang meluap-luap. Pertanyaannya, masihkah yang namanya kayu bakar kering yang sekian banyak kita kumpulkan tersisa kalau dilalap api yang meluap-luap? Ada nggak? Habis mikirnya ke situ. Jadi Anda kalau memang punya teman dinasehatin dengan tangan nggak bisa, dengan mulut tengah nggak bisa, lebih baik Anda jangan terlalu dekat dengan dia karena lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada diri Anda. Takut-takut dia nular penyakitnya. Oke? Nomor berikut, yuk langsung. Oke, ini tinggal 1 menit lagi ya. Jadi satu pertanyaan lagi terakhir. Ya. Dapat hadiah dari yang tadi menanya dari Biodev dan cap kaki 3. Mangga. Oke, tadi yang belum dari sebelah mana ya? Barisan itu ibu baju hitam. Sok hitam. TKW kali. Sok. Mangga baju hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini orang kayak nggak sahur nih. Lemes gitu. Saya Ibu Putri dari Ananda Muhammad Rafi Al-Muntas. Saya mau nanya ke Mama. Mah, kalau seandainya kita gibahi suami sama teman sahabat sendiri, itu hukumnya apa, Mah? Kalau saya? Gibahin suami ke teman dekat. Kalau saya kenapa? Hibahin suami ke teman dekat. Saya punya suami. Iya. Ya sahabat saya jomblo tulen apa jomblo second. Statusnya. Gue sih baik sama lo. Gibah. Tadi hibah. G sama H beda. Kalau hibahin, gue mah punya temen baik. Lu kan gak punya laki. Ini gue hibahin laki gue. Itu hibah. Di gimana sih lu? Mama Deda. Ngomongnya gitu. Pakai masker ya, tadi. Kalau hibah dikasih. Lu daripada nganggur, kesian kan laki gue juga. Gue bagi ini laki gue. Itu hibah. Oke? H-I-B-A-H. Hibah. Sekarang kalau G, gibah. Ngegibahin siapa kek? Laki lu kek? Laki orang kek? Mertua lu, mertua orang. Semua gibah. Namanya D-O-S-A. Oke? Tanpa kecuali. Ya, oh, saya tahu. Dia nanya biar dapat hadiah. Dia bingung nanya apa gue gitu. Aja. Hadiah dari Hadijah label. Iya, dan cap kaki 3. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir ya. Waktunya ternyata sudah selesai untuk sesi tanya jawab dan curhat dengan Mama Dede.
Terima kasih banyak, Mang. Kembali banyak. Ini waktunya memang cuma sebentar karena anak-anak sekolahnya cuma sampai Oke. 10.30. Mangga hatur nuhun. Iya. Baik hadirin, ini yang Baik. bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai manusia pasti banyak melakukan kesalahan. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi sebelumnya Mama Dede kita mau Naon? ada souvenir untuk Mama Dede. Sekarang giliran Mama Dede yang ada kenang-kenangan dari PTA Alhamidiyah. Mangga. Mangga. Tidak akan ditolak. Silakan Mama Rani. Iya, mungkin setelah ini baru berdoa ya Mama ya. Berdoa Bapak-bapak gimana? Bapak-bapak. Dari Bapak-bapak gimana Bapak-bapak? Acung tangan Bapak Dede. Oh ya. Mr. Zain. Oke, nanti akan ada doa penutup dari Mr. Zain ya. Ditembak langsung sama Mama Bukannya Dede loh, Mr. Jen itu yang calon bupati Purwakarta. Amin, amin. Baca nggak, Kang? Mr. Jen, calon bupati Purwakarta menggantikan Kang Dedi, yaitu Om Jen. Oh, abis ini di browsing langsung beritanya ya, Mr. Zain ya. Silakan. Hatur nuhun, Mama Dede. Buat bikin teh kental mungkin Mama Dede? Iya. Silakan difoto dulu dokumentasi. Aduh, dengar Mama Dede ketawa tuh pengen nular gitu ya, pengen ketawa juga. Ini hadiah dari sponsor, dari Ensure. Silahkan difoto kembali. Iya. Setelah itu mau langsung foto dulu atau pembacaan? Oke. Hadiah selanjutnya saya tunggu. Menerima kayak apa? Menerima berbagai sumbangan. Hadirin, hatur nuhun. Saya kenapa ceramahnya duduk, maklum nenek-nenek, namun kelamaan berdiri kekuatan karena kebucitrekan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya pasti banyak melakukan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum Mama Dede keluar boleh kita foto bersama panitia. Oh, doa heula. Salah deh, salah. Doa heula ya. Mama Dede duduk dulu boleh? Iya. Dari Mr. Zain, silakan Mr. Zain. Kami persilahkan untuk menutup acara hari ini. Punten ya, ditembaknya langsung sama Mr. Zain. Ini harus bapak-bapak yang nutup katanya. Dia bantu. Wanitin Mama Dede. Waduh, Miss Yuli ini di luar skenario ini Miss Yuli. Mohon maaf ya Mama Dede di atas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, marilah kita hadiahkan suratul Fatihah kepada pendiri Yayasan Alhamidiyah, Kiai Haji Ahmad Saihu. Mudah-mudahan 10 amal diterima Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Astaghfirullahalazim, hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والوباء والفحشاء وعذاب القبر. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يسع ومن نسب لا تسبى ومن دعوة لا يستجاب لها. نعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم جبر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wallahu muwaffiq lakum tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mr. Zain. Tanpa skenario aja bisa indah gitu ya penutupan doanya. Terima kasih ya Mr. Zain ya. Oke, sekarang untuk mengabadikan momen spesial hari ini kita foto bersama dengan Mama Dede beserta penyerahan sertifikat dan souvenir tadi sudah ya. Silakan langsung aja. Masih ada? Oke. Baik. Kembali kita ucapkan terima kasih kepada para sponsor yang sudah ikut serta memeriahkan acara kita hari ini, yaitu Ensure Gold, Pediasure, Ran Tenda Cikeas, Biodev, Wardah, Khadijah Label, Lemonilo, dan Cap Kaki 3. Dengan begitu tausiah bersama Mama Dede hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan panitia. Udah boleh ya, Ma? Oh iya. Orang tua ngajarin anaknya jangan marah. Bulan suci saatnya berbagi dengan orang tersayang. Ramadan makin berkualitas dengan minum Ensure Gold. Kandungan HMB dan triple proteinnya bantu jaga kekuatan dan daya tahan tubuh. Kuatkan puasa, kuatkan ibadah. Lebaranku bersama Pediasure. Wah Aldo, terlihat tumbuh tinggi ya. Aku minum Pediasure 2 kali sehari, saat sahur dan berbuka. Baru Pediasure Go, tumbuh tinggi di mana aja, kapan aja.